Kita kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Alhamdulillah, tadi kita di segmen 1 sudah memperoleh ilmu yang luar biasa tentang keistimewaan waktu subuh. Baik, Kiai, bisa dilanjut tadi Kiai, yang setelah amalan-amalan yang dikerjakan itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, luar biasa. Dan ada nggak keutamaan lain Kiai yang ada? Tentu saja kalau kita menyimak atau membaca hadis-hadis Nabi SAW, didapati banyak sekali keutamaan kita bangun subuh, kita ibadah di waktu subuh. Karena diantaranya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim di sini disebutkan, ya, dari hadis Jundub bin Abdillah, Nabi SAW bersabda, "Man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Hadisnya di sini memang tidak ada fi jamaah, tapi man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminannya Allah. Apa artinya? Dijamin rezekinya, harinya akan diberkahi oleh Allah, kesehatannya juga. Kalau orang bangun pagi, bangun tidurnya pagi, kemudian sudah dia isi dengan berzikir, itu memberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa, pikiran, itu hidupnya menjadi berkah kalau setiap hari itu dilakukan. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang sholat subuh ini dia akan aman, terjaga dari siksa neraka. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imarah bin Ruwaibah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lan yajlijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan, itu tidak akan menunjukkan apa? Satu kepastian. Tapi pastinya bukan iya, tapi tidak. Tidak akan masuk neraka seorang hamba yang sholat, ya, pada waktu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat subuh dan asar. Nah, seperti tadi di awal itu disebutkan keutamaan kita bertasbih, kita sholat qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi ini bukan hanya kemuliaan, keistimewaan di dunia, kita dapat jaminan rezeki, keberkahan dari Allah, tapi juga di akhirat kita selamat dari siksa api neraka, insya Allah. Lalu kemudian menjadi salah satu sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa orang sholat waktu dalam 2 waktu yang dingin. Ya. Waktu dingin itu adalah waktu subuh dan waktu asar, karena dia udah mau terbenam matahari. Ya. Udah adem, udah nggak panas lagi. Udah adem. Nah, ini puasa. Ini pas musim panas misalnya, kepanasan. Nah, udah asar itu udah rada adem. Ya, iya. Ya, apalagi udah habis asar ya. Benar. Nah, siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin itu, maka dia akan masuk surga, dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu diantara keistimewaannya, keutamaannya. Dan ada satu hadis Nabi SAW lagi mengatakan bahwa malaikat itu akan selalu mengikuti kamu, mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada malaikat yang bertugas untuk mengawasi hamba pada malam hari dan di siang hari. Lalu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, dalam kondisi seperti apa mereka?" Nah, ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Kata para malaikat yang menjaga di malam hari, dia pagi hari ganti shift, ya, ganti giliran datang sama malaikat yang jaga pada siang hari. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat subuh. Nah, yang ganti shift siang sampai sore, dia mau ganti shift dengan malaikat yang jaga malam, maka mereka berkata, "Ya Allah, kami tinggalkan hamba-hambamu ini, mereka juga sholat." Masya Allah, jadi ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak
Ustaz Fahmi. Nah, saya mau tanya nih, kalau yang pemirsa yang di rumah, mudah-mudahan sih nggak pernah terbesit yang sholat apa yang paling malas. Nah, saya mau tanya yang di studio dulu nih. Ibu, bapak, teman-teman semuanya, sholat apa yang paling males? Malesnya banget-banget, kerasa gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya dong. Ya, yang pastinya insya Allah mudah-mudahan ya terjaga kemalasan kita, kita disiplin ya dengan perintah Allah, dan kita sekarang akan mendengarkan ya ilmu yang akan diberikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad tentang keutamaan di waktu subuh. Ya Ustadz, tadi Ustadz Fahmi sudah memberikan tentang keutamaan waktu subuh. Semoga Ustadz bisa menambahkan lagi ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin. Sahabat-sahabat, adik-adik, Bapak Ibu yang berada di International Islamic Education Council. Pemirsa TV One dimanapun berada, kalau ditanya apa keberkahan waktu subuh, tidak usah jauh-jauh. Di saat sulitnya sembako, justru mendekat ke kita. Ini bukan sembakonya Ustadz, namanya. Oh, Namanya. malah imamnya. Imam sembako. Bisa. Negara di Asia Tenggara yang paling maju adalah yang paling cepat bangunnya. Bukan kata Abdul Somad, tapi berdasarkan survei. Mana negara yang paling maju industri ekonominya sebelum COVID melanda? Singapura. Dan ternyata setelah dihitung, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Papua, New Guinea, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, yang pertama kali bangun di antara semua ini adalah Singapura. Orang Singapura sudah dulu bangun sebelum orang di Riau azan subuh. Azan subuh di Pekanbaru jam 5. Mereka sudah bangun jam 4. Kalau ada orang mengatakan di Jakarta, di Jawa Timur juga kami sudah bangun jam 4, beda jam 4-nya. Bisa kita lihat di Google Map, kita lihat di peta, di globe dunia, bahwa memang di sana kelihatannya jam 4 di wilayah timur Indonesia, tapi sebetulnya itu jam 5 di wilayah barat. Tapi garis yang setentang dengan Pulau Sumatera itu adalah Singapura. Apa maknanya? Walaupun tidak Islam, memang ada saudara kita Melayu sebagian Muslim tapi minoritas. Walaupun tidak Islam, kalau menjalankan pesan Nabi Muhammad SAW, insya Allah maju. Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah keberkahan untuk umatku ini pada waktu paginya. Dan orang-orang tua kita pun selalu mengatakan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Iya, ada istilahnya begitu. Orang kita lebih parah lagi, Bang Yadi. Sudah dipatok ayam, diterkam kucing, ditimpa tangga. 3 kali dong. Habis semua, apes. Tinggal sembako. Sembako lagi Ustaz. Ngomong-ngomong sembako, baik Ustaz. Jalan-jalan ke kota Bali, pulangnya beli buah kue nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Indahnya Ramadan bersama Ustaz dan sahabat.